Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 388. Wirok yang berdiri dekat kedua murid Ki Ajar yang diaku sebagai kemanakannya itu berdesis. Pamanmu belum mengenal Trunapatrap. Seharusnya kesempatan pertama itu dipergunakan sebaik-baiknya. Kertadangsa seharusnya memukul kepala Trunapatrap itu dengan sungguh-sungguh, sehingga ia menjadi pening. Setidak-tidaknya akan sedikit mengurangi kegarangannya kemudian. Tetapi sentuhan itu justru akan menjadi lidah api yang menyulut kemarahannya dan membuatnya seperti seekor harimau terluka. Mudah-mudahan paman masih dapat mengatasinya. Pengalaman paman cukup luas dan panjang. Paman telah mengembara dari ujung pesisir timur sampai ujung pesisir barat, menyusuri pesisir utara dan kemudian pesisir selatan, berkata murid Ki Ajar. Paman tentu pernah menjumpai orang seperti Trunapatrap itu. Tetapi Trunapatrap ini benar-benar orang tidak berjantung. Jika kemarin dalam perampokan itu Trunapatrap ikut serta, mungkin saudagar itu tidak akan bertahan hidup karena ia telah menyembunyikan seluruh keluarganya. Trunapatrap lebih senang menakut-nakuti perempuan dan keluarga korbannya. Bahkan kadang-kadang Trunapatrap bertingkah aneh terhadap perempuan-perempuan. Untung ia sering didampingi Dipacala yang selalu mencegah tingkah lakunya yang sangat tidak pantas, yang akan dapat membakar kemarahan para petugas sandi dan seluruh rakyat Mataram, sehingga dengan demikian maka mereka akan mempersulit tugas-tugas kita. Apalagi apabila seluruh rakyat bangkit melawan kami. Sampai saat ini, yang kita lakukan masih terbatas pada orang-orang yang sangat kaya, sehingga tidak langsung menyinggung perasaan orang-orang kebanyakan di kota raja ini. Mereka masih menahan diri untuk melibatkan diri langsung melawan perampok-perampok yang memiliki kemampuan yang sangat besar seperti gerombolan kita ini. Kedua murid Ki Ajar itu termangu-mangu. Namun keterangan Wirok itu sangat menarik perhatian mereka, seakan-akan dalam gerombolan itu terhadap dua warna yang sangat menyolok perbedaannya. Yang sebagian di bawah pengaruh Dipacala, dan yang lain di bawah pengaruh Trunapatrap. Dalam pada itu, nampaknya Trunapatrap tidak berani lagi bermain-main menghadapi Kertadangsa yang dianggapnya sudah mendekati masa tuanya. Namun untuk selanjutnya Trunapatrap masih harus meyakinkan dirinya, bahwa orang tua itu memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk melawannya. Serangan-serangan Trunapatrap yang datang kemudian memang sangat mendebarkan. Wirok kadang-kadang berdesah melihat Trunapatrap meloncat menyambar lawannya dengan kakinya yang berputar mendatar. Tetapi kaki itu sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh Kertadangsa. Untuk beberapa saat Kertadangsa lah yang justru hanya berloncatan menghindar. Ketika serangan-serangan Trunapatrap menjadi demikian gencar, maka Kertadangsa mulai berloncatan surut. Kedua murid Ki Ajar Gurawa yang tahu pasti tataran kemampuan gurunya justru menarik nafas dalam-dalam. Mereka dapat mengukur seberapa tinggi kemampuan Trunapatrap. Kemampuannya memang cukup bisa dibanggakan sebagai seorang perampok yang garang, meskipun wujudnya sendiri tidak segarang tingkah lakunya. Aku mencemaskan pamanmu, desis Wirok kemudian. Jika pada suatu saat pamanmu tidak mampu lagi melawan, maka datanglah kiamat baginya. Orang seperti Trunapatrap tidak akan bekerja setengah-setengah, apalagi pamanmu telah dianggap menghinanya. Kedua murid Ki Ajar sama sekali tidak menjawab. Sementara itu mereka seakan-akan tidak berkedip menyaksikan Ki Ajar Gurawa bertempur melawan Trunapatrap yang semakin lama menjadi semakin keras dan kasar. Tetapi Kertadangsa pun tidak kalah kasarnya. Jika Trunapatrap mengumpat, Kertadangsa pun mengumpat pula. Namun satu hal yang masih dilakukan oleh Kertadangsa, ia lebih banyak menghindar daripada menyerang. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Sekali-sekali saja Kertadangsa menyerang. Namun ia terlalu tangkas untuk dapat dikenai serangan Trunapatrap. Sekali-sekali serangan Trunapatrap memang dapat menyentuh tubuh Kertadangsa. Tetapi sentuhan yang tidak berarti, sehingga Kertadangsa sama sekali tidak merasa kesakitan. Sedangkan Kertadangsa yang tidak banyak menyerang itu, justru telah berhasil mengenai tubuh Trunapatrap meskipun tidak berbahaya sekali. Dipacala dan Kiranggara Nawandawa memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Mereka memang ingin melihat ciri-ciri unsur gerak Kertadangsa. Barangkali mereka dapat mengetahui dari aliran yang manakah yang dianutnya. Namun nampaknya Kertadangsa bertempur tanpa landasan ilmu tertentu. Nampaknya hanya karena pengalamannya yang luas sajalah maka Kertadangsa dapat mencapai tatarannya yang sekarang.
Tetapi justru karena tidak ada landasan ilmu yang mapan itulah, ilmu Kertadangsa menjadi sulit diperhitungkan. Kadang-kadang yang dilakukan Kertadangsa adalah yang tidak diduga sama sekali, yang orang lain tidak akan melakukannya. Meskipun demikian, Trunapatrap tidak segera dapat menguasainya. Beberapa kali Trunapatrap justru kehilangan lawannya yang bergerak dengan cepat. Kadang-kadang Kertadangsa itu dengan tiba-tiba saja berada di tempat yang tidak diduga sama sekali. Namun dengan demikian Trunapatrap menjadi semakin marah. Dikerahkannya segenap kemampuannya. Ia sudah terlanjur turun ke arena, sehingga ia harus mampu mengalahkan lawannya. Bahkan lawannya itu harus tidak dapat bangkit lagi. Jika ia kemudian mati, itu bukan salah Trunapatrap. Tetapi orang yang sudah mendekati hari tuanya itu ternyata cukup liat. Justru Trunapatrap mulai menghadapi kesulitan ketika Kertadangsa semakin sering menyerangnya. Pertahanan Trunapatrap yang terlalu percaya kepada dirinya sendiri itu menjadi sering terbuka di luar sadarnya. Sementara Kertadangsa telah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Trunapatrap seakan-akan telah terdorong beberapa langkah surut ketika kaki Kertadangsa mengenai lambung. Cukup keras. Dengan lantang pula Trunapatrap itu mengumpat. Tetapi Kertadangsa mengumpatinya pula lebih panjang lagi. Ternyata kemudian, bagaimanapun juga Trunapatrap mengerahkan kemampuannya, namun ia tidak dapat mendesak Kertadangsa yang tidak kalah garangnya. Sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin garang dan semakin kasar. Sebenarnya lah bahwa Trunapatrap bukan lawan Ki Ajar Gurawa. Jika Ki Ajar menghendaki, maka ia akan dapat dengan cepat menghentikan perlawanan Trunapatrap. Namun jika ia berbuat demikian, maka akan dapat timbul kecurigaan atas Ki Ajar Gurawa. Karena itu, maka Ki Ajar Gurawa sebagai Kertadangsa telah membuat perkelahian itu menjadi seakan-akan seimbang. Meskipun ada juga selisihnya, tetapi tidak akan menarik banyak perhatian. Demikianlah, perkelahian itu masih berlangsung terus. Trunapatrap benar-benar menjadi sangat marah. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia tidak mampu mengalahkan orang yang dianggapnya sudah terlalu tua untuk ikut serta dalam gerombolan mereka. Tetapi orang yang dianggapnya terlalu tua itu ternyata memiliki pengalaman yang sangat luas, sehingga apapun yang dilakukannya, orang itu seakan-akan berhasil mengatasinya. Wirok yang berdiri di dekat murid-murid Ki Ajar itu berdesis. Pamanmu memang gila. Ia sudah tua, tetapi tubuhnya masih juga lihat seperti itu. Jika demikian maka agaknya ia akan mampu bertahan. Setidak-tidaknya ia akan dapat menyelamatkan dirinya sampai pada akhir perkelahian itu. Kedua murid Ki Ajar mengangguk-angguk, yang tertua di antara mereka berkata, "Paman akan dapat memenangkan perkelahian itu. Aku yakin. Pengalamannya tentu lebih banyak dari Trunapatrap yang lebih muda. Tetapi tenaga Trunapatrap masih lebih segar daripada pamanmu," desis Wirok. "Belum tentu. Di samping pengalamannya, paman memiliki tenaga lebih segar dari orang-orang muda," jawab muridnya yang tua itu. Wirok tertawa. Katanya, "Mudah-mudahan. Jika ia tidak mampu bertahan, maka habislah segala-galanya. Mungkin kau pun akan dihabisinya." Kedua murid Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Namun mereka melihat bahwa tenaga Trunapatrap itu mulai menurun. Hal itu juga dilihat oleh Dipacala dan Ki Ranggaranawandawa. Mereka melihat bahwa Trunapatrap telah mulai menjadi letih, sementara Kertadangsa masih kelihatan segar sebagaimana ia mulai dengan pertempuran itu. Hampir berbisik Ki Rangga berkata kepada Dipacala, "Trunapatrap terlalu merendahkan orang tua itu. Ia telah mengerahkan tenaganya saat mereka baru mulai. Agaknya Trunapatrap ingin menunjukkan bahwa dalam saat yang terhitung pendek ia sudah dapat melumpuhkan lawannya yang tua itu." Dipacala mengangguk-angguk. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Trunapatrap yang mulai menjadi letih, harus berhadapan dengan Kertadangsa yang masih segar. Meskipun Kertadangsa bertempur dengan cara yang tidak menentu, berkat pengalamannya maka ia pun lambat laun justru dapat menguasai lawannya yang mulai letih. Namun Ki Ajar Gurawa tidak mau menanam dendam di hati Trunapatrap. Jika orang itu mendendamnya, maka ia tentu akan mencari-cari kesalahannya. Bahkan mungkin akan dapat menjadi hambatan yang menggagalkan usahanya untuk mengetahui rahasia gerombolan yang besar yang tiba-tiba saja telah berada di Mataram itu. Karena itu, justru pada saat-saat yang menentukan itu, Kertadangsa tidak mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya.
Tiba-tiba saja kekuatannya pun ikut menjadi susut. Beberapa kali Kertadangsa menyia-nyiakan kesempatan yang sebenarnya dapat menghabisi perlawanan Trunapatrap. Dipacala tersenyum melihat keadaan Kertadangsa. Apalagi di saat-saat nafas Kertadangsa mulai tersengal-sengal sebagaimana Trunapatrap. Tanggapan Kirangga Ranawandawa justru menjadi semakin baik buat Kertadangsa. Dengan demikian, meskipun Kertadangsa juga menjadi kelelahan, namun kemampuannya dapat dinilai seimbang dengan Trunapatrap. Di luar perhitungan Kertadangsa, bahwa ia tidak semata-mata mengalahkan Trunapatrap, ia tidak menyinggung pula harga diri Dipacala. Karena Trunapatrap dianggap setingkat dengan Dipacala, maka apabila Kertadangsa mengalahkannya, berarti ia dapat mengalahkan Dipacala pula. Tetapi ternyata Kertadangsa tidak mengalahkan Trunapatrap. Di saat-saat terakhir keduanya seakan-akan telah kehabisan nafas. Saat-saat Trunapatrap terduduk karena letih, maka Kertadangsa pun terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. "Cukup," berkata Kirangga Ranawandawa. "Aku telah mendapat satu tenaga baru yang akan dapat ikut memimpin tugas kita selanjutnya." "Tugas apa?" bertanya Trunapatrap sambil terengah-engah. "Kita akan berbicara besok," berkata Kirangga kemudian. "Kali ini kita benar-benar akan mengemban tugas yang sangat besar. Tugas yang tidak dapat dilakukan dengan begitu saja sebagaimana tugas-tugas kita kemarin. Jika kita melakukannya, maka sebenarnya selain untuk mengumpulkan dana bagi tugas-tugas besar kita, maka juga merupakan latihan bagi setiap orang yang akan memegang peranan dalam tugas besar kita. Terutama orang-orang yang akan dibebani tanggung jawab." Ki Ajar Gurawa memang menjadi berdebar-debar. Meskipun yang lain pun juga berdebar-debar, tetapi persoalan yang timbul di dalam diri mereka adalah berbeda. Kirangga pun kemudian telah memerintahkan orang-orang yang ada di rumahnya itu berkumpul justru di sanggar terbuka itu. Dengan singkat Kirangga mengatakan kepada mereka, bahwa mereka belum akan mendapat tugas apapun pada hari itu, selain untuk mengetahui apakah mereka semuanya telah berada di tempat. 7 orang rubah hitam itu telah ada di sarang, berkata Trunapatrap yang masih nampak sangat letih. Kirangga Ranawandawa tertawa. Katanya, "Kau telah melakukan satu latihan yang bagus bersama Kertadangsa. Bukankah dengan demikian kau telah mengasah ujung kemampuanmu?" Trunapatrap mengangguk-angguk. Namun ia mengumpat di dalam hati. Ternyata orang baru itu memiliki ilmu yang dapat mengimbanginya. Namun perhitungan Kertadangsa ternyata tepat. Seandainya ia benar-benar mengalahkan Trunapatrap, maka orang itu tentu akan sangat mendendamnya. Tetapi karena Kertadangsa kemudian sekedar menyatakan dirinya seimbang, maka Trunapatrap pun tidak mendendam sampai ke tulang sumsumnya. Bagi Ki Ajar Gurawa, tugas yang disebut sebagai tugas yang besar itu sangat menggelisahkannya. Tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat memaksa Kirangga untuk mengatakan kepadanya, apa yang akan dilakukannya dengan tugas besar itu. Namun tiba-tiba saja Ki Dipacala pun berkata kepada Kertadangsa, "Besok aku akan datang ke rumahmu. Semua perintah akan diberikan kepadamu setelah aku tahu bahwa kau bukan gelandangan yang dapat lari begitu saja setiap saat. Apalagi berkhianat." "Baik," jawab Kertadangsa yang kemudian memberikan ancar-ancar rumahnya kepada Dipacala. Namun kemudian Kertadangsa itu bertanya, "Kapan saatnya kau datang besok?" "Aku tidak dapat menentukan," jawab Dipacala. "Jika demikian, aku tidak berkeliaran di bulak-bulak panjang," jawab Kertadangsa. Dipacala mengerutkan keningnya. Katanya, "Jika itu masih kau lakukan, kau harus menghentikannya. Kalau kau bergabung bersama kami, kau tidak boleh menyamun lagi." Kertadangsa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Satu kerja sambilan yang menarik." "Tidak," jawab Dipacala tegas. Kertadangsa tersenyum. Katanya, "Baiklah. Tetapi apa yang aku dapatkan bersama kalian di sini harus dapat aku anggap cukup. Sekali kau ikut melakukan perampokan itu, maka hasilnya akan dapat kau makan seumur hidupmu," jawab Ki Dipacala. Kertadangsa mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu, Kirangga Ranawandawa pun berkata, "Mulai sekarang persiapkan diri kalian untuk satu tugas yang teramat berat. Kalian dapat mulai mengasah kemampuan kalian sebagaimana dilakukan oleh Trunapatrap dengan Kertadangsa. Dengan demikian maka pengalaman kalian akan meningkat. Sebab yang akan kita hadapi adalah tugas yang sangat berat.
Kalian tidak akan dapat mengingkari lagi benturan dengan kekuatan prajurit Mataram. Namun jika kita tangkas, maka segalanya akan dapat dilakukan dengan cepat. Untuk tugas itu kita memerlukan orang cukup banyak. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu memang menjadi berdebar-debar. Namun tidak seorang pun yang bertanya, tugas apakah yang harus mereka lakukan. Mereka menyadari, pertanyaan yang demikian bukan pertanyaan yang baik bagi anggota sebuah gerombolan yang berada dalam satu ikatan kepemimpinan yang kuat. Namun malam itu orang-orang yang ada di sanggar terbuka itu sempat mendapat suguhan minuman panas dan makan nasi tumpang dengan telur pindang. Demikian mereka dapat meninggalkan halaman rumah Kirangga dengan berhati-hati, maka Kertadangsa dan kedua orang yang disebut kemenakannya itu pun dengan segera kembali ke pondok mereka yang baru mereka beli. Namun seorang di antara kedua orang yang diaku kemenakan itu harus segera pergi ke Sumpiuh untuk melaporkan pertemuan mereka dengan Ki Ranggana Wandawa. Aku harus berada di rumah ini, berkata Ki Ajar. Karena itu hanya salah seorang di antara kalian berdua yang harus pergi. Itu pun dengan cepat. Besok kita harus sudah berada di rumah untuk menunggu kedatangan di Pacala. Kita tidak tahu kapan mereka akan datang. Sebaiknya kita bertiga ada di rumah. Setidak-tidaknya dua di antara kita. Aku akan mengatakan bahwa seorang di antara kita sedang pergi ke sungai. Karena itu, yang pergi ke Sumpiuh harus berjalan semalam suntuk untuk menempuh jarak pulang pergi. Murid Ki Ajar yang tualah yang langsung pergi ke Sumpiuh untuk memberikan laporan tentang pertemuan yang diadakan di rumah Ki Ranggana Wandawa. Mereka tidak sabar menunggu sampai besok, sebagaimana yang mereka sepakati untuk melakukan hubungan dengan kelompok Gajah Liung di pasar. Jika besok pagi-pagi ada orang dari kelompok Gajah Liung datang ke pasar, maka sebaiknya ia sudah mengetahui persoalannya dan sempat langsung berhubungan dengan Ki Wirayuda dan Ki Patih Mandaraka, pesan Ki Ajar Gurawa. Demikianlah, maka murid Ki Ajar yang tua itu telah menempuh perjalanan malam seorang diri ke Sumpiuh. Bahkan menurut rencana akan terus kembali ke rumah yang dihuni oleh Kertadangsa dan kedua orang kemenakannya itu. Sebagai seorang yang sudah mendapat tempaan lahir dan batin, maka murid Ki Ajar yang tua itu melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Ia sama sekali tidak mengeluh. Tetapi itu baginya bukan tugas yang sangat berat. Kedatangannya di Sumpiuh lewat tengah malam memang mengejutkan. Namun murid Ki Ajar Gurawa yang tua itu ternyata hanya membawa laporan tentang satu kemungkinan yang belum dapat ditentukan. Tetapi kemungkinan itu adalah kemungkinan yang akan sangat penting artinya bagi kelompok Gajah Liung. Kami masih belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang akan terjadi itu tentu begitu penting sehingga ada satu kemungkinan, bahwa yang akan terjadi itu dapat merupakan satu gejolak bagi Mataram, berkata murid Ki Ajar Gurawa yang tua itu. Jadi apakah menurut Ki Ajar kami sebaiknya memberikan laporan kepada Ki Wirayuda? Bertanya Sabung Sari. Ya. Agaknya Ki Wirayuda sebaiknya mengetahui rencana ini. Namun kami belum dapat mengatakan, apakah sebaiknya para petugas sandi dipersiapkan untuk satu tugas khusus atau tidak. Dengan demikian, maka sebaiknya Ki Wirayuda tidak bergerak terlalu luas lebih dahulu, jawab murid Ki Ajar itu. Ki Jayaraga yang ikut menemui murid Ki Ajar itu berkata, aku mempunyai firasat, bahwa yang akan terjadi tentu satu peristiwa penting yang akan menentukan perkembangan kelompok mereka selanjutnya. Namun tentu ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan Mataram sekarang ini. Bahkan aku mempunyai firasat, bahwa janji yang aku buat dengan Podang Abang telah menjadi semakin dekat. Menurut keterangan Ki Rangga, persoalannya memang sangat penting sehingga akan melibatkan banyak orang, jawab murid Ki Ajar itu. Baiklah. Selanjutnya apakah hubungan yang kita rencanakan akan dapat berlangsung, bertanya Gelagah Putih. Untuk sementara kita belum mendapatkan jalur yang lain. Tetapi kami tidak tahu, jika tugas yang disebut berat itu sudah diberikan, apakah kami dapat melakukan hubungan sebagaimana kita rencanakan, jawab murid Ki Ajar Gurawa itu. Baiklah, berkata Sabung Sari kemudian. Jika hubungan kami terputus, maka satu-satunya jalan adalah mengawasi pintu regol rumah Ki Ranggana Wandawa. Ya. Mungkin kita akan mendapat cara yang lebih baik. Mungkin dengan tulisan di atas secarik kertas, atau bahkan kain yang akan dilemparkan di seberang jalan yang berhadapan dengan regol halaman rumah Ki Rangga, atau cara yang lain lagi, berkata murid Ki Ajar yang tua itu. Kita harus sangat berhati-hati. Dengan tulisan, akan mengundang kesulitan jika tulisan itu jatuh ke tangan orang-orang yang menjadi kepercayaan Ki Rangga.
Karena itu yang terbaik adalah dengan cara yang tidak meninggalkan jejak apapun, meskipun belum kita ketemukan sekarang, berkata Ki Jayaraga. Ya. Aku sependapat, sahut murid Ki Ajar. Nanti aku akan berbicara dengan guru. Demikianlah, malam itu juga menjelang dini hari, murid Ki Ajar itu minta diri untuk kembali ke rumah Ki Ajar yang baru dibeli. Mereka benar-benar ingin melihat rumah guru. Mungkin mereka ingin satu kepastian tentang guru, berkata murid Ki Ajar itu. Untunglah bahwa rumah itu telah ada, desis Sabung Sari. Namun kemudian ternyata bahwa Sabung Sari dan Gelagah Putih akan pergi bersama-sama dengan murid Ki Ajar itu ke kota. Mereka akan langsung menghadap Ki Wirayuda, sementara murid Ki Ajar itu akan kembali ke rumahnya. Demikianlah, maka di dini hari ketiganya telah meninggalkan Sumpio. Udara yang dingin bagaikan menusuk sampai ke urat-urat darah yang tersembunyi di dalam tubuh. Embun pun mulai membasahi pakaian mereka. Namun akhirnya mereka pun berpisah. Sabung Sari dan Gelagah Putih melanjutkan perjalanan mereka ke kota, sedangkan murid Ki Ajar itu langsung menuju ke pondoknya. Sabung Sari dan Gelagah Putih memasuki kota raja pada saat fajar mulai naik. Jalan-jalan utama telah banyak dilalui orang yang pergi ke pasar, terutama mereka yang membawa barang dagangan mereka. Sementara itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih dengan sangat berhati-hati memasuki regol halaman rumah Ki Wirayuda. Laporan Sabung Sari dan Gelagah Putih telah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Ki Wirayuda. Meskipun masih belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh gerombolan itu, namun nampaknya memang akan terjadi sesuatu. Kali ini tentu bukan sekedar perampokan, berkata Ki Wirayuda. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Sabung Sari berkata, nampaknya memang demikian. Murid Ki Ajar yang tua itu pun menganggap bahwa yang akan terjadi tentu satu peristiwa yang penting. Baiklah, berkata Ki Wirayuda. Aku akan menghadap Ki Patih. Aku akan menyampaikan laporan ini. Apakah harus ada tindakan terhadap kedua orang rangga itu untuk mencegah peristiwa yang kurang kami mengerti, agar tidak terjadi? Tetapi itu belum akan mencabut persoalannya sampai ke akarnya, desis Gelagah Putih. Peristiwa itu mungkin dapat dicegah, tetapi kita akan kehilangan jejak. Peristiwa itu pada suatu saat akan benar-benar terjadi. Sehingga jika kedua orang rangga itu ditangkap, tentu hanya sekedar menunda peristiwa itu saja. Bukankah dengan menangkap keduanya, permasalahannya akan dapat ditelusur, desis Ki Wirayuda. Apakah Ki Wirayuda akan dapat membuktikan keterlibatan mereka, desis Sabung Sari. Mungkin dengan menyergap Ki Ranggara Nawandawa. Tetapi Ki Ranggara Sapraja? Menurut pendapat kami, Ki Ranggara Nawandawa tentu akan bertahan untuk tidak mengaitkan nama Ki Ranggara Sapraja. Jadi, apakah kita akan menunggu sampai mereka mengguncang Mataram? Kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Dan kita tidak tahu sasaran yang manakah yang akan diambil, berkata Ki Wirayuda. Kita akan mencabut sampai ke akarnya. Bukan sekedar merampas daun-daunnya. Bukankah Ki Wirayuda sependapat bahwa kedua orang rangga itu bukan orang yang utama di dalam gerombolan mereka, bertanya Gelagah Putih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, ya. Agaknya aku memang harus berbicara dengan Ki Patih Mandaraka. Seperti biasanya Sabung Sari dan Gelagah Putih menunggu di rumah Ki Wirayuda. Sementara Ki Wirayuda pergi ke rumah Ki Patih Mandaraka. Ternyata Ki Patih juga sependapat bahwa mereka tidak akan menangkap kedua orang rangga itu lebih dahulu. Namun ia minta Sabung Sari dan anggota-anggotanya semakin bersungguh-sungguh mencari jejak. Nampaknya perang sudah harus diumumkan antara kedua kelompok Gajah Liwung itu. Tetapi Sabung Sari dan kawan-kawannya jangan mempergunakan pertanda kelompoknya yang sudah dipergunakan oleh kelompok yang lain itu, berkata Ki Patih Mandaraka. Baiklah Ki Patih, desis Ki Wirayuda. Aku akan selalu berhubungan dengan mereka. Mana yang lebih baik bagimu, apakah kau akan gerakkan para petugas sandi untuk mengamati perkembangan keadaan, atau justru kau percayakan saja kepada kelompok Gajah Liwung yang dipimpin Sabung Sari? Sementara kegiatan petugas sandi tidak perlu kau tingkatkan, bertanya Ki Patih Mandaraka. Peningkatan kegiatan petugas sandi akan dapat diamati oleh Ki Ranggara Sapraja, jawab Ki Wirayuda. Jika demikian, pergunakan kelompok yang dipimpin oleh Sabung Sari. Jaga agar kelompok itu tidak justru berbenturan dengan para petugas sandi. Tetapi keduanya tidak pula boleh berhubungan, karena jika demikian maka Ki Ranggara Sapraja akan mengetahuinya, berkata Ki Patih.
Ki Wirayuda mengangguk dalam-dalam. Kemudian ia pun minta diri karena dua orang anak muda dari kelompok Gajah Liung itu ada di rumahnya. Tetapi keduanya tidak pula boleh berhubungan, karena jika demikian maka Ki Rangga Resapraja akan mengetahuinya, berkata Ki Patih. Kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih, Ki Wirayuda telah menyampaikan segala perintah dan pesan Ki Patih Mandaraka. Sehingga dengan demikian, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun menyadari bahwa mereka benar-benar harus mulai melakukan pengamatan yang lebih bersungguh-sungguh dengan segala macam petunjuk dari Ki Ajar Gurawa. Demikianlah, setelah semua pesan disampaikan kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih, maka kedua orang anak muda itu pun segera minta diri. Kelompok mereka yang dipesankan agar tidak mempergunakan nama dan ciri yang telah mereka tetapkan itu, harus segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam pada itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih mempertimbangkan untuk singgah di rumah Ki Ajar Gurawa untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh. Namun untunglah bahwa niat itu diurungkan. Murid Ki Ajar telah memberikan isyarat bahwa kemungkinan akan hadirnya Dipacala di rumah Ki Ajar itu. Sebenarnya lah Dipacala memang datang ke rumah Ki Ajar Gurawa. Sebagai seorang yang memiliki pengenalan yang tajam, maka Dipacala tidak perlu bertanya kepada siapapun. Ancar-ancar yang diberikan oleh Ki Ajar cukup jelas. Rumah Kertadangsa memang rumah yang sudah tua. Kurang terpelihara dan segala sesuatunya pantas untuk dihuni oleh Kertadangsa dengan kedua orang kemenakannya. Ketika Dipacala memasuki halaman rumah itu, Kertadangsa sedang tidur mendekur di serambi rumahnya yang terbuka, tanpa mengenakan baju dan tanpa ikat kepala. Rambutnya dibiarkan tergerai kusut di bawah kepalanya. Sementara seorang kemenakannya sedang membelah kayu, dan yang lain berada di dalam rumahnya. Ketika Dipacala dengan Wirok memasuki halaman rumah itu, maka kemenakannya yang sedang membelah kayu itu pun telah mempersilahkannya. Kertadangsa yang dibangunkannya dengan tergopoh-gopoh telah turun ke halaman dan mempersilahkan tamu-tamunya duduk di amben di serambi itu. Di tempat yang baru saja dipergunakannya untuk tidur. "Di mana kakakmu?" bertanya Kertadangsa kepada kemenakannya. "Ada di dalam," jawab kemenakannya itu. "Rebus air," perintah Kertadangsa. Tetapi Dipacala menyahut. "Tidak usah. Aku tidak lama. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kau bukan gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal." "Jadi aku masih saja tidak dipercaya?" bertanya Kertadangsa. "Bukan tidak dipercaya. Tetapi aku hanya ingin membuktikan," jawab Dipacala. Untuk beberapa lama Dipacala duduk di serambi rumah itu. Ia berbicara tentang kebiasaan Kertadangsa berada di bulak-bulak panjang. Bahkan ia pun mengulangi perintahnya agar kebiasaan menyamun itu dilepaskannya. "Aku memang sudah berniat demikian," jawab Kertadangsa. "Bersama kami, kau akan mendapat jauh lebih banyak dari sekedar menyamun orang-orang yang pulang dari pasar," berkata Dipacala. "Pekerjaan itu aku lakukan sekedar untuk tidak menjadi kelaparan," jawab Kertadangsa. Lalu katanya, "Tetapi jika aku sudah mendapat pekerjaan lain yang lebih menjamin hidupku, maka aku akan menghentikan pekerjaan itu." "Nah," berkata Dipacala kemudian, "kau dan kedua orang kemenakanmu harus berada di rumah Ki Rangga Ranawandawa 2 hari lagi. Segala perintah akan diberikan di sana. Nampaknya tugas kita memang teramat penting. Tetapi aku sendiri masih belum tahu apa yang harus kita lakukan." Kertadangsa mengangguk-angguk. Katanya, "Baik. Aku akan datang. 2 hari lagi, setelah senja turun." "Begitu?" "Ya. Kita akan berkumpul dan mendengarkan perintah yang akan disampaikan oleh Ki Rangga Ranawandawa," sahut Dipacala. Kertadangsa mengangguk-angguk. Ia memang tidak mau bertanya jauh. Karena ia tahu bahwa hal itu akan dapat menyinggung perasaan Dipacala, dan barangkali jika didengar oleh Ki Rangga Ranawandawa, ia akan dapat dicurigai. Karena itu, yang dapat dilakukan oleh Kertadangsa adalah menyatakan kesediaan untuk datang pula waktu yang telah ditentukan. Ternyata Dipacala memang tidak terlalu lama berada di rumah Kertadangsa. Ia pun segera minta diri untuk kembali. "Kembali kemana?" bertanya Kertadangsa. Dipacala tersenyum. Katanya, "Besok kau akan tahu di mana aku tinggal bersama Trunapatrap." "Orang itu terlalu sombong," geram Kertadangsa. "Jangan hiraukan," jawab Dipacala. "Tetapi apa yang terjadi justru telah membuat namamu lebih dihargai di antara kami. Trunapatrap termasuk seorang yang disegani.
Tetapi kau tidak dapat dikalahkannya, meskipun kau juga tidak dapat mengalahkannya. Jika umurku semuda orang itu, desis Kertadangsa. Dipacala tertawa. Katanya, ketika kau semuda Trunapatrap, maka kau tidak akan berkelahi dengannya, karena kau belum pernah bertemu. Misalnya, sahut Kertadangsa. Aku berkata misalnya. Dipacala tertawa. Katanya, kau ternyata juga pemarah. Kertadangsa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berbicara tentang Trunapatrap lagi. Sejenak kemudian, Dipacala telah meninggalkan rumah Kertadangsa. Kedua kemanakan Kertadangsa pun mengantar mereka sampai ke Regol. Demikian Dipacala hilang, maka Kertadangsa itu berkata, orang ini tentu bukan seorang perampok seperti Trunapatrap. Maksud guru, bertanya muridnya yang tua. Aku kira ia seorang prajurit yang ditempatkan di dalam gerombolan itu sebagai pembantu Ki Ranggana Wandawa. Tetapi tentu bukan prajurit Mataram, jawab Ki Ajar Gurawa. Kenapa guru berpendapat demikian? Bertanya muridnya yang muda. Ia memang dapat bertindak tegas dan keras. Tetapi seperti sikap seorang pemimpin prajurit di medan perang. Keras dan pasti. Sebagaimana ketika kita merampok saudagar kaya itu. Namun seorang perampok biasa tidak akan mudah memberikan, meskipun hanya sebuah di antara barang-barang rampokannya. Apalagi sebilah keris yang dianggap baik, jawab Ki Ajar. Jika ia seorang prajurit tetapi bukan prajurit Mataram, apakah guru bermaksud mengatakan bahwa Dipacala datang dari Pati? Bertanya muridnya yang tua. Meskipun ia berusaha menyesuaikan gaya bahasanya, tetapi kadang-kadang terasa bahwa gaya bahasanya bukan gaya bahasa orang Mataram, jawab Ki Ajar. Bagaimana dengan yang lain, desak muridnya yang muda. Kita memang menghadapi beberapa gaya bahasa. Memang sebagian tidak terlalu jauh, jawab Ki Ajar. Kedua muridnya mengangguk-angguk. Seseorang memang dapat mempelajari dan menggunakan bahasa dengan gaya yang sangat baik. Tetapi orang lain tidak memperdulikannya, sehingga ia berbicara asal saja melontarkan kata-kata. Namun kedua murid Ki Ajar itu memang condong untuk menduga bahwa Dipacala adalah seorang prajurit dari Pati. Tetapi apakah kehadirannya diketahui atau tidak oleh Adipati Pati, itu menjadi persoalan tersendiri. Tetapi mereka tidak memperbincangkannya lebih jauh. Yang kemudian direncanakan Ki Ajar adalah menemui Sabung Sari, Gelagah Putih dan kawan-kawannya. Aku akan pergi sendiri, berkata Ki Ajar. Jika Dipacala kembali, atau orang lain untuk meyakinkan bahwa rumah ini adalah rumah kita, katakan bahwa aku masih mempunyai janji dengan orang terakhir di Bulak Panjang. Kemudian aku tidak akan berkeliaran lagi dengan alasan apapun juga. Kau harus meyakinkan mereka bahwa aku merasa sayang untuk melepaskan orang yang satu ini. Baik guru, jawab kedua orang muridnya hampir berbareng. Demikianlah, maka Ki Ajar Gurawa itu pun telah pergi ke Sumpiuh selagi masih sempat. Ternyata ia dapat bertemu dengan hampir semua orang-orang Gajah Liwung. Kecuali Mandira dan Naratama yang pergi ke pasar di Kota Raja dan belum kembali. Jika 2 hari lagi aku datang ke rumah Ki Ranggana Wandawa, aku sangsi apakah kita masih tetap dapat berhubungan, berkata Ki Ajar. Nampaknya perintah yang akan datang menjadi sangat penting, desis Ki Jayaraga. Ya. Sementara itu, salah seorang di antara mereka menyebut bahwa 7 orang rubah hitam sudah ada di sarang, berkata Ki Ajar Gurawa. Yang mendengarkan keterangan Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Mereka itu merasakan bahwa yang akan dilakukan oleh gerombolan yang dipimpin oleh kedua rangga itu adalah satu pekerjaan yang besar dan sangat penting, yang dapat ikut menentukan perkembangan Mataram selanjutnya. Bukan sekedar merampok di sana-sini. Membuka perjudian, dan sabung ayam. Tetapi jauh lebih penting dari itu, sehingga menyangkut tata pemerintahan. Jadi, apa yang dapat kami lakukan Ki Ajar? Bertanya Sabung Sari. Satu-satunya langkah yang dapat diambil adalah mengawasi rumah Ki Ranggana Wandawa. Tetapi jangan sampai hal itu sempat diketahui oleh Ki Rangga dan orang-orangnya. Jika demikian, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami akan melakukannya. Ya, sahut Ki Ajar. Meskipun aku belum pernah melihat ia berada di antara para pemimpin dan gerombolan itu. Baiklah. Sabung Sari mengangguk-angguk. Kita akan menugaskan 2 orang di antara kita untuk mengawasi rumah itu. Sudah tentu tidak di muka rumah Ki Rangga.
Tetapi di ujung-ujung jalan yang lewat di muka rumah Kirangga. Jangan terlalu dekat, kecuali di malam hari. Itu pun jika kalian yakin bahwa kalian mendapat tempat bersembunyi yang sangat baik. Mungkin di halaman rumah tetangga Kirangga. Agaknya Kirangga sama sekali tidak menaruh curiga sama sekali kepada tetangga-tetangganya bahwa mereka ingin tahu apa yang terjadi di halaman rumah Kirangga. Tetapi letak rumahnya memang berbeda dengan rumah Kirangga Resapraja, yang berada di antara halaman dan rumah orang-orang terhormat. Tetapi rumah Kirangga Ranawandawa terletak di antara rumah-rumah orang kebanyakan, yang berhalaman luas, namun masih banyak yang liar, berkata Ki Ajar Gurawa. Sabung Sari mengangguk-angguk. Ia sendiri sebenarnya ingin melakukannya sebagaimana Gelagah Putih. Tetapi tentu pada satu kesempatan yang khusus, karena Podang Abang akan dapat hadir di setiap saat. Namun bagaimanapun juga mereka memang menghadapi kesulitan untuk membuat hubungan, jika pada suatu saat untuk menjaga kerahasiaan rencana mereka Ki Ajar Gurawa dan kedua murid-muridnya tidak diperkenankan meninggalkan rumah Kirangga Ranawandawa. Ki Ajar dan para anggota Gajah Liwung itu pun kemudian menyusun berbagai kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk melakukan hubungan. Salah satu cara adalah dengan kidung macapat. Jika terdengar tembang pucung, maka akan terjadi perampokan biasa. Jika tembang dandang gula, yang akan terjadi adalah perampokan atau sergapan ke rumah orang-orang penting. Jika tembang durma, yang akan terjadi adalah serangan yang akan dapat mengguncangkan Mataram, berkata Ki Ajar Gurawa. Selebihnya, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah tembang itu dapat terdengar dari luar halaman? Bertanya Sabung Sari. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Di belakang sanggar terbuka ada sebuah sumur di sebelah pakiwan. Senggotnya akan dapat dilihat dari luar dinding di sisi timur. Tetapi aku tidak tahu, apakah yang ada di balik dinding di sisi timur itu. Di setiap tengah malam, selama kami berada di rumah Kirangga Ranawandawa, kami akan membuat isyarat dengan tembang. Tentu saja perlahan-lahan dan tidak menarik perhatian. Jika tidak terdengar apa-apa, maka berarti kami tidak tahu apa-apa tentang rencana yang bakal dilakukan oleh gerombolan itu. Para anggota kelompok Gajah Liwung hanya dapat mengangguk-angguk saja. Tugas mereka menjadi semakin berat. Padahal menurut perintah Ki Wirayuda berdasarkan pesan dari Ki Patih Mandaraka, anggota Gajah Liwunglah yang diserahi untuk melacak tugas yang telah dibebankan kepada Ki Ajar Gurawa. Ki Wirayuda sengaja tidak mengerahkan para petugas sandi, karena jika demikian maka Kirangga Resapraja akan dapat mengetahuinya. Namun kemampuan mereka pun terbatas. Demikian pula kemampuan dan kesempatan Ki Ajar Gurawa. Betapapun tinggi kemampuannya, namun kemampuan itu tetap saja terbatas. Meskipun demikian, mereka merasa berkewajiban untuk berusaha sebaik-baiknya, sejauh-jauh dapat dilakukan. Demikianlah, maka Ki Ajar Gurawa pun telah minta diri. Ia tidak ingin terlalu lama meninggalkan rumahnya, meskipun ia telah memberikan alasan bahwa ia masih mempunyai satu sasaran yang masih ingin diselesaikan. Di hari berikutnya, maka segala sesuatunya telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Mereka memusatkan perhatian mereka pada rumah Kirangga Ranawandawa dan sekitarnya. Sehari kemudian Kirangga Ranawandawa telah memanggil beberapa orang terpenting untuk berkumpul di rumahnya. Namun seperti biasa Kirangga berpesan, agar mereka berhati-hati memasuki regol halaman rumah Kirangga. Atau sebaiknya mereka masuk lewat regol samping dan butulan, karena ternyata di sebelah barat rumah Kirangga terdapat sebuah lorong kecil yang memisahkan halaman rumahnya dengan halaman tetangganya, dan tembus menyusup di antara halaman-halaman yang lain sampai ke jantung padukuhan. Anggota-anggota kelompok Gajah Liwung ternyata juga bekerja cepat. Demikian Kirangga memberikan pesan, maka di malam harinya, sebelum orang-orang yang dipanggil Kirangga berkumpul, maka orang-orang dari kelompok Gajah Liwung telah melihat-lihat keadaan. Memang bukan orang-orang yang mungkin dapat dikenali. Tetapi Rumeksa dan Pranawalah yang harus mendahului mengamati kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kelompok Gajah Liwung. Ketika menjelang fajar keduanya telah berada kembali di sarang mereka, maka mereka pun telah memberikan laporan hasil perjalanan mereka. Ada kemungkinan untuk mendekati tempat itu, berkata Rumeksa. Di siang hari, bertanya Sabung Sari. Tidak. Hanya di malam hari. Memang harus sangat berhati-hati. Kami berdua telah melakukannya. Kami mencoba memasuki halaman rumah di sebelah timur rumah Kirangga. Kami memang dapat melihat senggot timba itu.
Tetapi aku tidak yakin bahwa kita akan dapat mendengar tembang yang dilakukan dari Pakiwan di dekat sumur itu, berkata Rumeksa pula. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa orang yang melakukan tembang di Pakiwan tentu tidak akan terlalu keras. Mungkin saat menimba air. Apalagi di tengah malam. Namun dalam pada itu Ki Jayaraga pun berkata, aku memang tidak memiliki pendengaran setajam Agung Sedayu yang mempunyai Aji Sabta Pangrungu. Tetapi aku mempunyai kebiasaan untuk mendengarkan suara yang paling lemah sekalipun dengan mempergunakan Aji Pameling, yang merupakan landasan dasar yang masih kasar dari Aji Sabta Pangrungu. Tetapi barangkali serba sedikit akan dapat membantu. Kecuali jika kita sempat memanggil Agung Sedayu dari Tanah Perdikan. Kita akan kehilangan waktu, berkata Gelagah Putih. Kita pun tidak tahu apakah Kakang Agung Sedayu akan dapat begitu saja meninggalkan tugasnya, yang tentu sudah lain dari saat Kakang Agung Sedayu belum berada di barak pasukan khusus. Jika demikian, kita akan menyerahkan tugas itu kepada Ki Jayaraga. Meskipun Podang Abang telah mengenal Ki Jayaraga, tetapi di malam hari, kita berharap akan dapat mencari kesempatan untuk dapat melakukannya, berkata Sabung Sari. Meskipun kita yakin bahwa lingkungan di sekitar rumah itu tentu diawasi. Tetapi jika tidak ada kecurigaan apapun sebelumnya, maka pengawasannya tentu tidak akan terlalu ketat, karena tempat itu sudah dipergunakan sekian lama, namun tidak pernah disentuh oleh para petugas sandi, berkata Ki Jayaraga. Yang lain mengangguk-angguk. Sebenarnya lah yang akan mereka lakukan adalah satu tugas yang sangat berbahaya. Namun kelompok Gajah Liwung itu benar-benar telah bersiap lahir dan batinnya. Mereka akan berbuat apa saja yang dapat mereka lakukan untuk kepentingan tugas yang sudah mereka rintis itu. Pada hari yang sudah ditentukan, maka beberapa orang telah berkumpul di rumah Ki Rangga. Tetapi ternyata tidak sebanyak yang diduga oleh Ki Ajar Gurawa. Hampir tidak ada perubahan sebagaimana beberapa hari yang lewat. Namun di hari itu, hadir yang disebut 7 orang rubah hitam sebagaimana dikatakan oleh Truna Patrap. 7 orang rubah hitam itu adalah 7 orang yang berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam pula. Berbaju hitam dengan lengan yang longgar besar sampai ke bawah siku, bercelana hitam yang juga longgar sampai ke bawah lutut, berkain hitam dengan ikat pinggang kulit yang juga berwarna hitam setebal hampir sejengkal. Semua membawa belati panjang di lambung kanan, dan sebuah kapak kecil terselip pada ikat pinggangnya di bagian depan perutnya. Ki Ajar Gurawa menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya 7 orang rubah hitam itu merupakan kekuatan inti dari gerombolan itu. Kenapa gerombolan itu tidak menyebut dirinya rubah hitam saja, daripada Gajah Liwung, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Ketika kemudian hari menjadi semakin malam, maka pertemuan itu pun segera dimulai. Ternyata malam itu hadir bukan saja Dipacala, Truna Patrap, Ki Rangga Ranawandawa, tetapi juga Ki Rangga Sapraja dan 2 orang yang sebelumnya tidak pernah hadir di tempat itu. Orang itu adalah orang yang pernah dikenal oleh Ki Ajar Gurawa, namun belum mengenalnya. Podang Abang. Sedangkan seorang lagi nampaknya memang seorang prajurit. Tetapi bukan prajurit Mataram. Ki Ajar Gurawa memang menjadi berdebar-debar. Ternyata gerombolan itu memiliki kekuatan yang cukup besar, karena Ki Ajar yakin bahwa yang ada di rumah itu adalah pemimpin-pemimpinnya saja. Di belakang mereka masih banyak terdapat orang-orang yang akan dapat digerakkan setiap saat. Yang pertama-tama berbicara adalah Ki Rangga Sapraja. Dengan nada berat ia berkata, sejak saat ini, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kalian harus selalu siap melakukan perintah, kapanpun perintah itu diberikan. Ki Ajar Gurawa menarik nafas dalam-dalam. Perintah itu ternyata benar-benar diberikan, sehingga hubungannya dengan gerombolan Gajah Liwung menjadi semakin sulit. Ki Rangga itu pun kemudian berkata pula, Ki Podang Abang dan Ki Wanayasa akan memimpin langsung gerakan yang akan kita lakukan besok malam. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Sementara itu Rangga Sapraja pun berkata selanjutnya, persoalan yang lebih jelas akan diberikan oleh Ki Wanayasa. Orang yang disebut Ki Wanayasa itu pun kemudian telah bangkit berdiri. Dipandanginya orang-orang yang ada di ruang yang agak luas di bagian belakang rumah Ki Rangga Ranawandawa itu. Seakan-akan ia ingin melihat setiap wajah seorang demi seorang. Sorot matanya memancar tajam, memancarkan wibawa pribadinya. Sanak kadang yang ada di sini, berkata orang itu. Aku berterima kasih atas kesediaan kalian bergabung dengan kami untuk satu tujuan yang besar.
Aku tidak pernah menerima perintah dari Kanjeng Adipati-Dipati. Tetapi darah pengabdianku telah memanggilku dan sanak kadang sekalian untuk berbuat lebih banyak, sebelum Kanjeng Adipati sendiri melangkah. Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Tetapi aku tidak yakin bahwa kalian semuanya tidak akan membuka rahasia tentang rencana kita besok. Bukan aku tidak percaya terhadap kalian, tetapi mungkin rahasia itu akan tersingkap di luar kesadaran kalian. Ketujuh orang rubah hitam akan mengawasi rumah ini. Tidak seorang pun akan dapat keluar dan tidak seorang pun akan dapat masuk. Hanya Dipacala yang besok pagi-pagi akan keluar dan mengatur barisan, agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Besok saat kita berangkat, aku akan memberitahukan kepada kalian, kemana kalian akan pergi. Dipacala tidak akan kembali lagi ke rumah ini bersama seluruh pasukannya. Besok sore ia akan datang untuk memberikan laporan apakah segala sesuatunya sudah siap." "Apakah aku diperkenankan membantu?" bertanya Trunapatrap. "Selain Dipacala, tidak boleh keluar. Jika seseorang memaksa, maka ia akan dibunuh," jawab Ki Wanayasa tegas. Trunapatrap pun terdiam. Yang lain tidak ada pula yang bertanya. Sementara itu Ki Wanayasa itu pun berkata, "Salah seorang sesepuh ada di antara kita. Ki Podang Abang akan menjadi inti kekuatan kita." "Tentu saja di samping Ki Wanayasa sendiri," desis Podang Abang. Ki Wanayasa tersenyum. Katanya, "Ada bedanya antara aku dan Ki Podang Abang. Tetapi kami berdua sama-sama pembunuh di peperangan." Pertemuan itu pun kemudian diakhiri setelah orang-orang yang ada di tempat itu makan dan minum minuman panas. Sementara Ki Rangga Sapraja sempat mengancam, "Siapa mabuk, akan aku bunuh." Orang-orang yang ada di ruang itu saling berpandangan. Bukankah mereka tidak akan mabuk sekedar minum wedang jahe dengan gula kelapa? Namun ternyata kemudian juga terdapat tuak. Tetapi memang hanya beberapa bumbung, sehingga tidak akan dapat membuat mereka mabuk. Dalam pada itu, maka di sudut ruang itu Ki Ajar Gurawa sempat berbincang dengan kedua orang muridnya. Salah seorang dari antara mereka harus pergi ke Pakiwan. Ia harus melakukan sebuah tembang macapat sebagaimana disepakati. Pilihan mereka, tembang yang akan dilakukan adalah Durma, yang memberikan isyarat keadaan paling gawat bagi Mataram. Namun mereka tidak dapat memberikan penjelasan, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kegawatan itu. Ternyata Ki Ajar telah menunjuk muridnya yang tua untuk pergi ke Pakiwan di tengah malam. Ketika orang-orang masih sibuk minum tuak yang memang tidak terlalu banyak. "Kemana?" bertanya salah seorang dari 7 orang yang disebut rubah hitam itu. "Aku akan mandi," jawab murid Ki Ajar itu. "Tengah malam begini pergi mandi," orang itu memang curiga. "Awasi aku jika kau tidak yakin," berkata murid Ki Ajar itu. "Biarlah ia mandi." Ki Ajar tiba-tiba saja ikut berbicara. "Jika ia tidak mandi, ia akan mabuk. Anak itu tentu tidak ingin dibunuh di sini." Salah seorang dari ketujuh rubah hitam itu membiarkan murid Ki Ajar itu pergi ke Pakiwan. Namun ia benar-benar telah mengawasinya dari kejauhan. Ternyata bahwa jambangan di Pakiwan itu tidak terisi penuh, sehingga karena itu, maka ia harus menimba lebih dahulu. Di tengah malam itu terdengar senggol timba berderit. Tidak terlalu keras. Tetapi dalam kesenyapan malam, suaranya telah menggetarkan udara. Sambil menimba air, maka murid Ki Ajar itu telah mengalunkan tembang Durma. Tidak terlalu keras, seakan-akan begitu saja terlontar dari mulutnya dengan ucapan yang tidak begitu jelas. Bahkan kadang-kadang yang terdengar hanya gumam lagunya saja. Sebenarnya lah bahwa yang terpenting bagi murid Ki Ajar itu adalah lagunya saja. Durma. Seorang di antara ketujuh orang rubah hitam yang mengawasinya itu sama sekali tidak menjadi curiga. Ia mengira bahwa murid Ki Ajar itu memang sudah mulai menjadi mabuk. Tetapi belum sampai kehilangan kesadaran, sehingga masih belum cukup alasan untuk menghukumnya. Namun dalam pada itu, isyarat yang dilontarkan oleh murid Ki Ajar itu dapat tertangkap oleh telinga Ki Jairaga. Agaknya pengamatan di rumah Ki Rangga Ranawandawa itu memang agak kurang ketat. Ki Podang Abang dan Ki Wanayasa, sebagaimana Ki Rangga Sapraja dan Ki Rangga Ranawandawa, terlalu yakin bahwa pengamatan para petugas Sandi Mataram tidak akan sampai pada rumah yang mereka pergunakan sebagai tempat berkumpul orang-orang terpenting dari gerombolan yang dikemudikan oleh Ki Rangga Sapraja itu. Apalagi Ki Rangga Sapraja sendiri menganggap bahwa pasukan Sandi Mataram masih belum mencium kegiatan mereka,
Karena terbukti sama sekali tidak ada peningkatan pengamatan yang dilakukan oleh para petugas sandi. Bahkan para petugas sandi seakan-akan justru tidak lagi berusaha untuk memecahkan perampokan yang terjadi beberapa kali di Mataram. Dalam pada itu, isyarat yang dilontarkan dari dalam lingkungan dinding halaman rumah Ki Ranggana Wandawa itu dengan cepat telah dibawa kepada semua anggota Gajah Liwung, yang memang semuanya telah berada di beberapa tempat di dalam kota. Sabung Sari sendiri dan Gelagah Putih telah berada di rumah Ki Wirayuda. Sementara itu, 2 orang yang lain berada di rumah Lurah Beranjangan. 2 orang yang mengamati jalan yang melintas di depan rumah Ki Rangga, sedangkan yang lain termasuk Ki Jayaraga, berusaha mendekati dinding halaman rumah Ki Rangga di arah Senggot Timba yang nampak dari luar halaman. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang malam itu juga mendapat laporan, segera memperbincangkannya dengan Ki Wirayuda. Nampaknya hal itu akan segera terjadi, berkata Sabung Sari. Lalu katanya pula. Dengan isyarat itu, maka Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya tidak akan dapat lagi keluar. Jika mereka masih mungkin keluar, maka besok pagi mereka tentu akan menghubungi salah seorang di antara kita di pasar. Kita akan meyakinkan besok pagi-pagi. Jika tidak ada di antara kedua murid Ki Ajar yang menghubungi kita di pasar, maka biarlah aku segera memberikan laporan kepada Ki Patih, berkata Ki Wirayuda. Sebenarnya lah, ketika menjelang fajar, maka Rumeksa telah berada di pasar. Tetapi seperti yang telah diduga, tidak seorang pun di antara kedua murid Ki Ajar yang menemui mereka. Dengan cepat masalah itu telah dibawa menghadap kepada Ki Patih Mandaraka. Ki Wirayuda pun melaporkan satu kemungkinan yang buruk bakal terjadi. Ki Wirayuda yang menghadap Ki Patih menjadi heran, ketika Ki Patih kemudian berkata, "Aku sudah menduga." "Menduga apa Ki Patih?" bertanya Ki Wirayuda. "Aku telah mendapat laporan tentang satu gerakan sandi," berkata Ki Patih Mandaraka. "Laporan? Dari mana?" bertanya Ki Wirayuda. "Menurut laporan itu, akan ada gerakan kejahatan besar-besaran di sekitar Pleret. Demang Ngemplak atau saudagar ternak di Ngebel disebut-sebut sebagai sasaran tugas utamanya. Karena itu diusulkan agar ada gerakan pasukan sandi ke daerah Pleret dan sekitarnya, meliputi daerah Ngemplak dan Ngebel. Bahkan kesiagaan pasukan untuk meronda daerah yang luas sampai ke Barong, Bapang dan Jodok, berkata Ki Patih Mandaraka." "Siapakah yang memberikan laporan itu Ki Patih?" bertanya Ki Wirayuda pula. "Apakah tidak ada seorang pun petugas sandi yang memberikan laporan semacam itu kepadamu?" bertanya Ki Patih. "Bukankah daerah yang memerlukan perlindungan bukan hanya para penghuni di lingkungan dinding kota ini?" Ya Ki Patih," jawab Ki Wirayuda. "Tetapi tidak ada laporan seperti itu sampai kepadaku." Ki Patih tersenyum. Katanya, "Nah, marilah kita urai apa yang telah terjadi itu." Ki Wirayuda masih saja belum mengerti maksud Ki Patih Mandaraka. Karena itu, maka ia masih menunggu. "Apakah kau sependapat dengan laporan tentang kemungkinan yang bakal terjadi di luar dinding kota itu?" bertanya Ki Patih Mandaraka. "Seperti yang sudah aku katakan, aku belum mendapat laporan tentang hal itu," berkata Ki Wirayuda, meskipun terasa ragu. "Seandainya hal ini kita sesuaikan dengan isyarat dari Ki Ajar Gurawa?" bertanya Ki Patih. "Ki Patih," jawab Ki Wirayuda. "Ketika mereka akan melakukan perampokan di dalam lingkungan dinding kota, maka mereka tidak menjaga kerahasiaan gerakan mereka seperti sekarang ini. Apalagi jika hal itu akan mereka lakukan di luar dinding kota. Mereka tentu tidak akan menjaga rahasia mereka lebih rapat dari rencana mereka merampok di dalam lingkungan dinding kota." Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sependapat denganmu. Karena itu, maka laporan tentang kemungkinan terjadi perampokan besar-besaran di sekitar Pleret itu masih diragukan kebenarannya. Tetapi aku anjurkan, agar digerakkan sekelompok petugas sandi untuk meronda di daerah itu." Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia bertanya, "Jadi laporan itu kita anggap benar?" "Perintahkan sekelompok petugas sandi meronda daerah yang luas di sekitar Pleret, seperti yang dilaporkan. Kemudian sekelompok lagi di daerah Ganjur, Barong, Bapang dan Jodok," berkata Ki Patih Mandaraka. "Mereka diizinkan untuk membunyikan isyarat jika memang terjadi sesuatu. Prajurit yang ada di Ganjur akan siap bergerak." "Prajurit berkuda?" bertanya Ki Wirayuda. "Ya. Seorang petugas akan membawa perintahku ke Ganjur agar senapati pasukan berkuda yang ada di Ganjur bersiap-siap," jawab Ki Patih.
Jadi kita tidak mengirimkan prajurit keluar, bertanya Ki Wirayuda. Hanya para petugas sandi, jawab Ki Patih. Meskipun jumlah prajurit berkuda di Ganjur kecil, tetapi untuk menghadapi sekelompok perampok, tentu akan dapat mengatasinya, karena orang-orang padukuhan tentu akan membantu jika mereka tahu kehadiran sekelompok prajurit betapapun kecilnya. Karena hati mereka akan menjadi besar, sehingga keberanian mereka tergugah. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Ki Patih. Hamba akan memerintahkan 2 kelompok petugas sandi untuk bergerak keluar lingkungan dinding kota." Nah, sekarang tentang kemungkinan lain, berkata Ki Patih Mandaraka kemudian. Aku masih belum begitu jelas tentang persoalan yang kita hadapi dalam keseluruhan. Tetapi apakah Ki Patih berkenan memberitahukan kepadaku, siapakah yang memberikan laporan tentang kemungkinan terjadi gerakan kejahatan besar-besaran di luar dinding kota itu, bertanya Ki Wirayuda. Ki Patih tertawa kecil. Katanya, Ki Rangga Resapraja. Ki Rangga Resapraja? Ki Wirayuda terkejut. Ya. Kemarin Ki Rangga Resapraja menghubungi aku. Ia tidak pernah, atau jarang sekali, datang menemuiku langsung di rumah ini. Biasanya ia menghubungi aku di Paseban, jawab Ki Patih. Katanya kemudian. Tetapi kemarin Ki Rangga itu datang kepadaku dan memberikan laporan itu. Ia agak lama berada di rumah ini. Bahkan kemudian ia minta izin untuk pergi ke Pakiwan sebentar. Ternyata dari Pakiwan Ki Rangga telah singgah di Gedogan untuk melihat-lihat kuda yang ada di Gedogan. Baru kemudian ia kembali ke Serambi. Ki Wirayuda termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Patih berkata selanjutnya. Ia akan datang pula hari ini untuk memberikan keterangan terakhir dari kemungkinan seperti yang dilaporkannya. Ki Rangga mengaku mendapat keterangan dari orang-orangnya yang khusus. Bahkan ia berkata bahwa ia kurang percaya kepada para petugas sandi yang mengamati keadaan karena mereka pada umumnya kurang tanggap pada keadaan. Jadi hari ini Ki Rangga akan datang lagi, bertanya Ki Wirayuda. Ya. Pagi ini, berkata Ki Patih. Jika demikian, aku mohon diri Ki Patih. Nanti siang aku akan kembali lagi, berkata Ki Wirayuda. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi Wirayuda. Kau jangan pergi. Masuklah ke ruang dalam jika Ki Rangga nanti datang. Kita harus segera mengambil satu kesimpulan, berkata Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah Ki Patih. Aku akan menunggu. Bukankah satu hal yang agak aneh bahwa Ki Rangga Resapraja langsung menemui aku di rumah ini, sementara kita sudah tahu di mana ia berdiri? Tetapi sudah tentu Ki Rangga masih belum menyadari bahwa hubungannya dengan Ki Rangga Ranawandawa dan gerombolan yang sedang dalam pengawasan itu sudah kita ketahui, berkata Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya. Jadi apa artinya dengan tugas yang harus aku berikan kepada kelompok-kelompok petugas sandi itu? Bukankah dengan demikian Ki Rangga Resapraja yakin bahwa rencananya tidak kita ketahui, sehingga kita sangat percaya kepada laporannya, jawab Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk pula. Katanya. Aku mengerti Ki Patih. Demikianlah, setelah menunggu beberapa saat, maka Ki Rangga pun benar-benar datang menemui Ki Patih Mandaraka, sementara Ki Wirayuda telah berada di ruang dalam. Ki Rangga telah memperkuat laporannya dan memberitahukan bahwa malam itu, para petugas sandi harus sudah melakukan tugasnya di luar dinding kota. Katanya. Kita tidak boleh terlambat Ki Patih. Ya. Aku akan mempertimbangkannya, jawab Ki Patih. Nampaknya para petugas sandi kurang tangkas melakukan tugas mereka, sehingga dalam lingkungan dinding kota pun telah terjadi perampokan-perampokan, yang justru sampai saat ini masih belum terbongkar, berkata Ki Rangga. Baiklah. Aku sangat mempertimbangkan laporanmu, jawab Ki Patih. Bahkan aku sangat berterima kasih kepadamu. Ki Rangga masih memberikan beberapa keterangan untuk memperkuat laporan yang sudah diberikannya sebelumnya. Bahkan Ki Rangga Resapraja itu kemudian berkata, jika para prajurit sandi itu tidak digerakkan malam ini, agaknya kita tidak akan pernah sempat menangkap para perampok ini. Ki Patih mengangguk-angguk. Katanya, baik. Aku akan memberikan perintah. Janji itu telah membuat Ki Rangga Resapraja menjadi puas. Ia pun kemudian minta diri untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Sepeninggal Ki Rangga, maka Ki Patih telah memanggil Ki Wirayuda. Dengan tegas Ki Patih berkata,
Kau perintahkan dua kelompok prajurit sandi pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Ki Rangga Rasapraja. Perintah itu terbuka, sehingga akan diketahui oleh Ki Rangga. Sebelum tengah hari semua anggota kelompok Gajah Liwung harus sudah berada di sini. Aku akan menempatkan kepercayaanku untuk menerima mereka. Mereka harus masuk melalui pintu butulan sebelah kiri. Jangan menarik perhatian. Karena itu, maka jangan lebih dari 2 orang setiap kali datang. Sebelum tengah hari, bertanya Ki Wirayuda. Ya. Sesudah tengah hari, rumah ini tentu sudah berada dalam pengawasan Ki Rangga Rasapraja, berkata Ki Patih. Ki Wirayuda tidak segera tahu keseluruhan rencana Ki Patih. Namun Ki Patih itu berkata, lakukan sekarang. Kita jangan kehilangan waktu. Perintahmu harus segera sampai kepada kedua kelompok prajurit sandi dan anggota kelompok Gajah Liwung. Sebelum tengah hari, maka masih ada jalan yang akan dapat mereka tembus. Ki Wirayuda pun segera minta diri. Dengan cepat Ki Wirayuda telah memberikan perintah kepada seorang perwira prajurit sandi sebagaimana diperintahkan oleh Ki Patih Mandaraka. Kemudian ia pun dengan cepat telah memberikan perintah kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih yang masih ada di rumahnya. Apa maksud Ki Patih? Bertanya Sabung Sari. Masih kurang jelas. Tetapi nanti Ki Patih akan menjelaskannya, sahut Ki Wirayuda. Namun Ki Wirayuda memang tidak memberikan kesan kegiatan apapun di dalam lingkungan kota raja. Ia justru telah mengirimkan 2 kelompok prajurit sandi untuk pergi keluar kota raja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Perintah Ki Wirayuda itu ternyata memang sampai pula ke telinga Ki Rangga Rasapraja. Sambil tertawa Ki Rangga Rasapraja berkata kepada diri sendiri. Alangkah bodohnya kekuatan sandi di Mataram, sehingga mereka tidak mencium gerakan yang demikian besarnya, yang akan mengguncang ketahanan jiwani orang-orang Mataram. Demikian saja mereka percaya dan mengirimkan orang-orang yang sebenarnya diperlukan malam ini di kota raja. Dengan demikian maka Ki Rangga Rasapraja memang merasa bahwa rencananya masih belum diketahui oleh para petugas sandi di Mataram. Ketika 2 kelompok prajurit sandi dilepas untuk pergi keluar dinding kota raja dan akan berpangkal di Pleret dan Judok, serta membuat hubungan dengan pasukan berkuda yang kecil di Ganjur, maka Ki Rangga merasa bahwa rencananya akan berhasil. Lewat senja, maka para pemimpin dari sekelompok orang yang telah menyusun satu rencana tertentu itu telah berkumpul lagi, sementara orang-orang yang ada di rumah Ki Rangga Ranawandawa sama sekali tidak boleh keluar dari dinding halaman rumah itu, untuk menjaga agar rencana mereka benar-benar tetap rahasia. Ki Rangga Rasapraja, Ki Podang Abang dan Ki Wanayasa telah hadir di antara mereka, di samping Ki Rangga Ranawandawa dan Ki Dipacala, yang akan melaporkan tugas yang dibebankan kepadanya. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka semua orang yang ada di rumah Ki Rangga Ranawandawa itu telah dikumpulkan. Di antara mereka terdapat ke-7 orang rubah hitam yang telah mengenakan pakaian mereka selengkapnya. 2 orang di antaranya mereka melaporkan bahwa mereka telah menjalankan tugas mereka mengamati rumah Ki Patih Mandaraka sejak lewat tengah hari. Tidak ada kegiatan yang nampak, selain kegiatan sehari-hari. Tidak ada gerakan prajurit serta hal-hal lain yang dapat diartikan satu persiapan yang dilakukan secara khusus, lapor salah seorang dari kedua orang yang mendapat tugas untuk mengamati rumah Ki Patih itu. Ki Ajar Gurawa menjadi berdebar-debar. Sementara itu Ki Dipacala pun telah melaporkan pula bahwa semua persiapan sudah mapan. Pasukan itu sudah siap untuk bergerak, berkata Ki Dipacala. Baik, berkata Ki Wanayasa. Jika demikian, maka kita akan melakukannya. Keseluruhan gerakan ini akan dipimpin oleh Ki Rangga Rasapraja, yang telah mengetahui seluk-beluk sasaran lebih baik dari aku. Ki Rangga Rasapraja itu pun kemudian berkata. Malam ini, kita akan merampok sebuah rumah yang tidak tanggung-tanggung. Bukan saja harta benda yang ada di rumah itu. Tetapi justru jiwanya sangat kita perlukan. Kita akan memasuki rumah Ki Patih Mandaraka, dan membunuhnya. Memang mengejutkan. Ki Ajar yang gelisah, telah terkejut mendengar perintah itu. Sementara itu Ki Rangga Rasapraja berkata selanjutnya. Sebenarnya lah kekuatan Mataram ada di kepala Ki Patih Mandaraka. Panembahan Senapati memang seorang yang pilih tanding. Tetapi tanpa Ki Patih, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sejak masa pemerintahan Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang, maka Ki Patih Mandaraka yang masih bernama Ki Juru Martani telah memegang peranan yang penting.
Gugurnya Arya Penangsang oleh Danang Sutawijaya yang sekarang bergelar Senapati Inggalaga itu juga karena otak Ki Jurumartani. Karena itu maka Ki Patih Mandaraka harus kita musnahkan lebih dahulu. Jika demikian, maka pada saatnya Patih datang ke Mataram, menghancurkan Mataram akan tidak sesulit memijit buah ranti. Orang-orang yang ada di rumah Ki Ranggana Wandawa itu mengangguk-angguk. Demikian pula ketujuh orang rubah hitam yang telah dipersiapkan menjadi inti kekuatan dari segerombolan orang yang akan menyerang istana kepatihan itu. Ki Ajar Gurawa memang menjadi gelisah, ia yang lewat muridnya yang tertua telah memberikan isyarat kepada anggota Gajah Liwung bahwa akan ada gerakan yang dapat mengguncang Mataram, namun sasarannya tidak dapat disebut Ki Patih Mandaraka. Namun memang tidak ada kesempatan untuk berbuat begitu. Gerombolan itu tentu akan berangkat sebelum tengah malam. Mudah-mudahan isyarat yang kemarin malam diberikan dapat ditangkap oleh orang-orang Gajah Liwung, sehingga Ki Wirayuda telah membuat persiapan-persiapan yang lebih baik di seluruh kota. Sehingga mereka akan dapat melihat gerakan yang besar ini, berkata Ki Ajar Gurawa kepada kedua orang muridnya. Tetapi Ki Ajar tidak tahu bahwa dua kelompok prajurit Sandi justru telah dikirim keluar kota raja untuk mengamati daerah Pleret dan Jodok dan sekitarnya. Namun dalam pada itu, ketajaman Panggraita Ki Patih Mandaraka telah membawanya ke dalam satu keputusan untuk memanggil semua orang anggota Gajah Liwung. Kehadiran Ki Rangga Resapraja di Kepatihan, bahkan Ki Rangga telah pergi ke Pakiwan dan melihat-lihat gedogan, serta usaha yang keras dari Ki Rangga untuk memberikan kesan seakan-akan telah terjadi gerakan di luar kota raja, telah membuat Ki Patih menghubungkannya dengan laporan yang diberikan oleh anggota Gajah Liwung berdasarkan atas isyarat dari Ki Ajar Gurawa. Dengan ketajaman kemampuan mengurai perkembangan keadaan serta unsur-unsur persoalan yang saling bertautan itu, maka Ki Patih Mandaraka berkesimpulan bahwa sasaran utama malam itu adalah istana kepatihan itu sendiri. Meskipun demikian, atas perintah Ki Patih Mandaraka, Ki Wirayuda juga menugaskan beberapa orang petugas sandi yang tersisa secara khusus mengawasi istana Panembahan Senapati. Sementara Panembahan Senapati, yang sebenarnya telah mendapat laporan dari Ki Patih, telah memberikan perintah-perintah khusus pula yang tidak menarik perhatian, kepada para pemimpin prajurit pengawal serta para pemimpin pelayan dalam yang bertugas. Namun perintah itu pun diberikan setelah malam turun menyelimuti Mataram, sehingga tidak merambat sampai ke telinga Ki Rangga Resapraja. Namun dalam pada itu, di Istana Kepatihan peningkatan pengawasan pun tidak dilakukan dengan terbuka. Tetapi sebenarnya lah Ki Wirayuda sendiri telah mengatur para pengawal yang ada di istana untuk mengawasi setiap jengkal dinding Istana Kepatihan. Bahkan Ki Wirayuda telah memanggil semua orang laki-laki yang ada di lingkungan dinding halaman Istana Kepatihan untuk mempersiapkan senjata. Para juru masak, gamel, pekatik, juru taman dan para pelayan. Kalian harus membantu para prajurit untuk menghadapi segala kemungkinan, berkata Ki Wirayuda. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Meskipun mereka bukan prajurit, tetapi kesetiaan mereka untuk mengabdi telah membuat mereka bersedia melakukan perintah Ki Wirayuda dengan dada tengadah. Sementara itu, Ki Wirayuda telah memerintahkan pula 10 orang terbaik yang telah dipilihnya, di luar segala perintah yang telah dikeluarkannya hari itu. Sebelum tengah hari orang-orang itu pun telah berada di halaman Kepatihan, tanpa mengetahui untuk apa mereka dipanggil seorang demi seorang, sehingga mereka baru tahu bahwa mereka berjumlah 10 orang setelah mereka di halaman Istana Kepatihan. Ketika mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, maka perintah lain pun telah jatuh. Mereka tidak boleh keluar dari halaman Istana Kepatihan. Kepada 10 orang itu, Ki Wirayuda hendak memperkenalkan ke-8 orang anggota kelompok Gajah Liwung sebagai anggota kelompok itu. Tetapi mereka disebut sebagai abdi kepatihan dari berbagai macam pekerjaan. Karena itu, maka 8 orang anggota Gajah Liwung berada di antara para juru masak, gamel, pekatik, juru taman dan para abdi yang lain. Para anggota kelompok Gajah Liwung sama sekali tidak merasa tersinggung. Mereka menyadari bahwa hal itu dilakukan oleh Ki Wirayuda dalam rangka tugasnya. Tugas sandi. Bahkan Ki Jayaraga pun berada pula di antara mereka yang disebut sebagai abdi kepatihan itu. Sambil tersenyum Ki Wirayuda justru berkata kepada Ki Jayaraga. Jika kau merasa terlalu tua untuk terlibat dalam kemungkinan yang keras, maka sebaiknya kau bersembunyi saja. Tetapi Ki Jayaraga pun menjawab. Ampun Ki Wirayuda. Meskipun sudah tua, aku ingin menunjukkan setia baktiku. Jika tidak sekarang, kapan hal itu dapat aku lakukan? Bagus, desis Ki Wirayuda.
Hati-hatilah. Kau akan berada di antara tanaman yang kau pelihara di setiap hari. Jangan sampai terinjak oleh kaki orang-orang yang tidak sepantasnya memasuki halaman kepatihan ini. Sebagai seorang juru taman, kau tentu tidak akan merelakan pohon-pohon bunga itu menjadi rusak dan berpatahan. Tentu Ki Wirayuda, jawab Ki Jayaraga sambil mengangguk hormat. Sabung Sari dan anggota-anggota Gajah Liwung yang lain sempat tersenyum. Namun mereka tidak mengatakan sesuatu. Yang justru menjadi agak bingung adalah abdi kepatihan yang sebenarnya. Namun Ki Wirayuda sempat berbisik. Mereka adalah abdi kepatihan yang baru, yang justru diterima saat keadaan menjadi gawat. Satu kesempatan bagi mereka untuk mengalami pendadaran. Apakah mereka benar-benar setia dan dapat diterima mengabdi di kepatihan? Para abdi yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi tidak seorang pun yang sempat bertanya, karena Ki Wirayuda pun kemudian telah membagi tugas mereka. Tetapi Ki Wirayuda sama sekali tidak menunjukkan kesiagaan itu. Para prajurit justru berada di dalam kepatihan. Hanya beberapa orang saja yang nampak bertugas di halaman. Mereka berada di gardu di belakang regol. Sedangkan hanya 2 orang yang berdiri berjaga-jaga di regol induk halaman istana kepatihan. Satu-satunya perubahan yang nampak adalah bahwa pintu regol induk halaman istana itu telah ditutup. Sedangkan pintu-pintu yang lain memang sudah menjadi kebiasaannya ditutup pula. 10 orang terpilih yang telah dipersiapkan oleh Ki Wirayuda telah mendapat petunjuk seluk-beluk istana kepatihan itu. Mereka berada di setiap pintu istana bersama beberapa orang prajurit yang memang bertugas di istana itu. Mereka harus menahan arus para penyerang. Jika terjadi pertempuran di pintu-pintu istana, maka di antara para abdi itu akan terdapat 8 orang anggota Gajah Liwung. Mereka masih mengharap bantuan Ki Ajar Gurawa dengan kedua orang muridnya. Namun Ki Wirayuda yang memimpin langsung pertahanan di istana kepatihan itu telah mengatakan kepada setiap orang di halaman istana itu, bahwa lawan jumlahnya tentu akan lebih banyak. Tetapi kita berharap bahwa kita akan dapat menghancurkan mereka, berkata Ki Wirayuda. Sementara itu, Sabung Sari, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga telah sepakat untuk dengan cepat menyusut lawan mereka. Jika tidak demikian, maka pertahanan di kepatihan itu akan mengalami kesulitan. Apalagi di antara mereka terdapat para abdi yang tidak terlatih, meskipun ada di antara mereka yang memang bekas prajurit, yang memilih bekerja di kepatihan di hari-hari menjelang usia tuanya. 8 orang anggota Gajah Liwung itu telah menebar. Namun Sabung Sari, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga masih berkumpul di dekat Seketheng. Mereka harus dengan cepat menemukan orang-orang terpenting dari mereka yang datang menyerang. Jika tidak, maka korban tentu akan dengan cepat berjatuhan di antara para abdi kepatihan. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Istana kepatihan nampak sepi. Penghuninya seakan-akan telah lelap tertidur, kecuali beberapa orang prajurit yang berada di gardu di belakang regol induk. 2 orang prajurit berdiri di sebelah-menyebelah regol. Untuk mengusir perasaan kantuk dan jemu, keduanya sering berjalan menyilang dan bertukar tempat, sampai datang 2 orang yang akan menggantikan mereka di giliran berikutnya. Sementara keduanya dapat beristirahat di gardu bersama beberapa orang kawannya yang lain. Namun para prajurit itu pun telah dibekali dengan kesiagaan sepenuhnya. Kemungkinan yang buruk dapat mengguncang halaman istana kepatihan. Sementara itu, jalan-jalan di kota raja telah menjadi sepi. Mataram seakan-akan telah tertidur pula. Beberapa buah oncor nampak berkeredipan. Namun sinarnya tidak cukup terang menggapai setiap jengkal jalan-jalan kota. Di antara rimbunnya pepohonan dan kegelapan, maka nampak bayangan yang bergerak. Dari beberapa arah menyusup jalan-jalan yang sempit. Ternyata semuanya menuju ke istana kepatihan. Mereka adalah orang-orang yang telah terikat dalam satu rencana yang masak, memasuki istana kepatihan. Mereka bukan saja akan merampok, tetapi mereka mendapat tugas terpenting, membunuh Ki Patih Mandaraka, yang dianggap sebagai seorang yang memiliki otak cemerlang di samping Panembahan Senapati yang ilmunya tidak tertandingi. Namun tanpa Ki Patih, maka Panembahan Senapati tidak banyak dapat berbuat. Sejalan dengan malam yang merayap semakin malam, maka orang-orang itu pun menjadi semakin dekat dengan istana kepatihan. Ki Dipacala telah membagi orang-orangnya menjadi beberapa kelompok yang akan mendekati kepatihan lewat lorong-lorong yang berbeda. Namun di antara mereka itu, maka beberapa orang yang dianggap orang-orang penting akan datang lewat bagian depan halaman kepatihan. Orang-orang terpenting itu antara lain adalah Ki Wanayasa, Ki Podang Abang,
Kiranggara Sapraja, Kiranggara Nawandawa, Ki Dipacala sendiri, dan bersama dengan mereka adalah Ki Trunapatrap, Ki Kertadangsa dan kedua kemanakannya, serta ketujuh orang rubah hitam. Ketika dua orang yang mendapat tugas untuk mendahului para pemimpin dari kelompok yang menyerang istana kepatihan itu melihat regol halaman kepatihan ditutup, maka mereka memang menjadi termangu-mangu sejenak. Kita laporkan saja kepada Kiranggara Nawandawa atau Kiranggara Sapraja, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Kiranggara Sapraja memang menjadi agak heran. Bahkan ia pun berdesis. Apakah kepatihan sudah bersiap-siap? Tetapi menurut perhitunganku, serta laporan yang aku terima, Ki Patih benar-benar telah mengikuti petunjukku. Telah dikirim 2 kelompok petugas sandi keluar kota raja. Tetapi bahwa pintu gerbang itu ditutup, memang merupakan satu kelainan dari kebiasaan, sahut Kiranggara Nawandawa. Kita akan membuktikan. Seseorang akan memanjat dinding dan melihat, apakah ada kesiagaan di dalam halaman istana, desis Kiranggara Sapraja. Yang mendapat tugas untuk melihat adalah Ki Dipacala sendiri, disertai 2 orang di antara ketujuh orang rubah hitam itu. Sebenarnya lah, di bawah sebatang pohon yang rimbun yang tumbuh dekat dinding halaman, maka ketiga orang itu dengan mempergunakan kemampuan mereka telah meloncat ke atas dinding. Namun Ki Dipacala itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat kesiagaan apapun di dalam halaman. Bahkan yang dilihat adalah 2 orang penjaga pintu gerbang yang terkantuk-kantuk, yang sekali-sekali berjalan saling menyilang untuk mencoba mengusir kantuk. Sementara kawan-kawannya duduk di gardu sambil menguap. 2 orang di antara mereka bermain macanan di sebelah gardu dan duduk di atas tikar. Kepada yang ada di bawah, Dipacala pun memberi isyarat bahwa tidak ada kegiatan apapun di halaman kepatihan. Ki Podang Abang sendirilah yang kemudian meyakinkan, apakah di halaman itu benar-benar tidak ada persiapan apapun. Bahkan bersama Kiranggara Sapraja. Sebenarnya lah bahwa di halaman itu tidak terlihat ada persiapan sama sekali untuk menyongsong kedatangan orang-orang yang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk merampok istana kepatihan itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa di belakang setiap pintu istana kepatihan telah bersiap orang-orang yang terpilih, dan beberapa orang prajurit pengawal istana yang justru ditarik masuk ke dalam. Sementara itu, di rumah-rumah para abdi di belakang kepatihan, telah bersiap para abdi serta ke-8 orang anggota Gajah Liwung yang mengaku sebagai abdi kepatihan itu pula. Sedangkan di regol dan di gardu di halaman depan, terdapat pula beberapa orang prajurit yang nampaknya tidak bersiap-siap menghadapi serangan yang bakal datang. Namun sebenarnya lah mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan berbagai jenis senjata. Bahkan di dalam gardu itu terdapat beberapa buah busur dan anak panah, lembing dan senjata-senjata yang lain, yang siap mereka pergunakan. Sedangkan jumlah prajurit yang ada di gardu memang tidak terlalu banyak. Namun mereka benar-benar dapat dipercaya. Dalam pada itu, maka Kiranggara Sapraja pun telah memberikan isyarat kepada para pemimpin yang lain bahwa mereka dapat memasuki halaman dengan hati-hati, sementara Ki Dipacala justru meloncat keluar untuk memberikan aba-aba kepada pasukannya yang tentu sudah mengepung istana itu dari berbagai penjuru. Ki Jayaraga yang memiliki pendengaran yang sangat tajam mengetahui bahwa beberapa orang telah memasuki halaman. Karena itu, maka ia pun telah menarik tali yang memberikan isyarat ke dalam istana, sehingga semua orang pun telah bersiap. Bahkan Ki Patih Mandaraka sendiri telah bersiap pula untuk menghadapi orang-orang yang akan memasuki istananya. Ki Patih yakin bahwa di antara orang-orang yang memasuki istananya itu, tentu terdapat orang-orang yang berilmu tinggi yang merasa yakin akan dapat menyelesaikan Ki Patih itu sendiri. Namun Ki Patih pun adalah seorang yang mumpuni, ia bukan saja orang yang berpikir jernih. Tetapi ia adalah seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi, sehingga pada suatu saat Panembahan Senapati telah menyerahkan anaknya yang tidak terkekang serta memiliki ilmu yang tidak dimengerti, kepada Ki Patih Mandaraka. Namun di tangan Ki Patih Mandaraka, Raden Rangga putra Panembahan Senapati itu menjadi lebih jinak, meskipun kadang-kadang masih juga lepas kendali. Sementara itu, 2 orang prajurit telah mendapat perintah untuk memberitahukan kehadiran orang-orang yang akan menyerang istana kepatihan itu kepada para prajurit yang ada di gardu. Dengan seakan-akan tidak tahu menahu bahaya yang mengancam, maka 2 orang begitu saja turun dari pendapa istana kepatihan berjalan tanpa ragu-ragu menuju ke gardu di belakang pintu gerbang. Orang-orang yang sudah ada di halaman melihat kedua orang prajurit yang berjalan menuju ke gardu.
Dengan demikian mereka menjadi semakin yakin bahwa kedatangan mereka masih belum diketahui oleh para petugas di Kepatihan. Para prajurit yang ada di gardu setelah mendapat pemberitahuan bahwa orang-orang yang mereka tunggu telah benar-benar memasuki halaman, maka mereka pun segera bersiap-siap. Tetapi seperti yang sudah dipesankan, maka semuanya itu dilakukan dengan tidak memberikan kesan kesiagaan. Kedua orang yang ada di regol masih saja berdiri terkantuk-kantuk. Mereka berjalan menyilang untuk mengusir kantuk. Seorang dari kedua orang itu menguap. Namun dalam pada itu, para prajurit yang berada di dalam gardu telah bersiap sepenuhnya. Mereka telah mengenakan senjata mereka. Bahkan ada di antara mereka yang telah mempersiapkan busur dan anak panah. Dalam pada itu, orang-orang yang telah berada di halaman telah bergerak dengan diam-diam. Mereka telah membuka pintu-pintu butulan. Dengan demikian maka orang-orang yang mengepung istana Kepatihan itu telah memasuki halaman dari samping dan belakang. Ki Ranggar Sapraja, Ki Wanayasa dan Podang Abang, serta orang-orang yang menyertainya merasa bahwa rencana mereka dapat berjalan dengan lancar. Semua orang yang mereka bawa telah berada di halaman Kepatihan. Dengan demikian maka mereka tidak memerlukan pintu gerbang di depan yang tertutup. Ketika semuanya sudah dianggap mapan, maka isyarat pun telah diberikan. Dalam kegelapan malam itu telah terdengar suara burung kedasih ngelangut. Isyarat pertama, merupakan satu peringatan agar semua orang berada di tempat yang telah ditentukan. Kemudian terdengar isyarat kedua. Semua orang bersiaga. Senjata dan kelengkapan harus sudah siap. Para pemimpin dari gerombolan yang memasuki istana Kepatihan itu memang menjadi berdebar-debar. Mereka sudah membayangkan keberhasilan mereka. Di istana Kepatihan itu tentu terdapat harta benda yang tidak ternilai harganya. Pusaka-pusaka yang bertuah. Perhiasan dari emas dan perak. Permata dan batu-batu mulia. Namun lebih dari semua itu adalah nyawa Ki Patih Mandaraka sendiri. Sejenak kemudian, maka terdengarlah isyarat ketiga. Suara burung kedasih yang memecahkan kesepian malam itu merupakan perintah bagi setiap orang dalam gerombolan itu untuk menyerang memasuki istana Kepatihan. Namun mereka terkejut ketika hampir berbareng dengan suara kedasih yang merupakan isyarat ketiga itu, terdengar pula suara burung hantu. Tidak hanya dari satu sumber, tetapi dari beberapa sumber. Suara burung hantu itu terdengar sahut-menyahut dari rumah ke rumah. Ki Ranggar Sapraja memang terkejut. Demikian pula beberapa orang pemimpin yang lain. Tetapi mereka tidak sempat berbuat sesuatu. Demikian isyarat ketiga itu berbunyi, maka orang-orangnya pun telah mulai bergerak. Beberapa orang yang mendapat perintah untuk memasuki istana dari belakang pun telah berlari-lari menuju ke pintu-pintu yang menghadap ke belakang. Demikian pula yang dari samping kanan dan kiri. Beberapa orang mendapat perintah untuk mengepung dan membatasi gerak para prajurit yang ada di gardu. Sementara para pemimpin akan memasuki istana lewat pintu depan. Beberapa orang yang berusaha mengepung para prajurit yang ada di gardu terkejut. Tiba-tiba dinding di sisi gardu itu seakan-akan telah terbuka. Beberapa orang prajurit berloncatan keluar dari gardu dengan busur dan anak panah. Prajurit-prajurit itu telah mendapat perintah untuk tidak menjadi ragu-ragu, karena itu, maka demikian mereka menarik tali busur, mereka benar-benar telah membidik dada. Sehingga demikian anak panah mereka terlepas, maka seorang di antara mereka yang mengepung itu mengaduh tertahan dan kemudian terlempar jatuh. Serangan itu memang tidak terduga-duga, sehingga dalam waktu singkat, beberapa orang telah benar-benar menjadi korban. Namun yang lain segera menyesuaikan diri mereka. Orang-orang itu menjadi semakin menebar. Namun anak panah itu rasa-rasanya telah memburu kemanapun mereka bergeser. Karena itu maka mereka harus berusaha untuk menghindari anak panah yang meluncur itu, atau menangkisnya dengan senjata mereka. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Gajah Liung pun telah keluar dari rumah-rumah para abdi. Mereka segera bergeser, justru menyusup di belakang gerombolan yang telah menyerang istana itu. Mereka ternyata terlalu sibuk dengan usaha mereka memecahkan pintu, sehingga tidak melihat kegiatan orang-orang yang telah menunggu mereka. Dalam pada itu, beberapa orang anggota Gajah Liung telah berada di halaman depan. Mereka sempat melihat pertempuran antara beberapa orang penyerang dengan para prajurit yang semula berada di gardu. Namun ternyata para prajurit itu tidak sekedar menunggu. Tetapi mereka justru telah mendekat. Busur mereka masih saja terentang dan anak panah pun meluncur semakin deras.
Bahkan beberapa orang telah melemparkan lembing-lembing kayu berbedor besi. Para anggota Gajah Liwung menganggap bahwa mereka akan dapat menyelesaikan pertempuran itu jika tidak ada perubahan sikap para penyerangnya. Dengan demikian maka para anggota Gajah Liwung itu pun telah memecah diri. Yang tetap berada di bagian depan adalah Ki Jairaga, Sabung Sari dan Gelagah Putih. Mereka yakin bahwa orang-orang terpenting yang datang menyerang itu juga berada di pintu depan. Anggota yang lain telah membaurkan diri dengan para abdi kepatihan itu. Mereka memencar di sekeliling istana. Mereka telah bersiap untuk menyerang para anggota gerombolan itu dari punggung, jika para prajurit telah memancing mereka dalam pertempuran. Di beberapa sisi pintu memang telah dipecahkan. Pintu samping istana yang menghadap ke longkangan kiri telah pecah. Namun demikian pintu terbuka, maka yang menghambur keluar adalah beberapa orang prajurit dengan senjata teracu. Demikian pula dua pintu yang lain. Sehingga pertempuran pun segera pecah. Pada saat yang demikian, maka para abdi serta para anggota kelompok Gajah Liwung telah menyerang mereka. Yang berada di paling depan adalah para abdi kepatihan yang pernah menjadi prajurit, yang di hari tuanya ingin mengabdi di kepatihan. Dengan demikian maka halaman kepatihan itu pun seakan-akan telah dibakar oleh pertempuran di beberapa penjuru. Namun adalah di luar dugaan orang-orang yang datang menyerang, bahwa kepatihan itu telah bersiaga sepenuhnya menerima kedatangan mereka. Apalagi ketika orang-orang itu telah mendapat serangan dari punggung. Meskipun yang datang menyerang itu para abdi, tetapi mereka benar-benar terkejut. Apalagi para abdi yang pernah menjadi prajurit. Meskipun pada umumnya mereka sudah berangkat menjadi tua, tetapi mereka masih memiliki ketangkasan seorang prajurit Mataram. Dengan demikian maka perhatian mereka pun terpecah. Beberapa orang harus berpaling dan menghadapi para abdi. Tetapi jantung mereka berdegup keras, ketika ternyata di antara para abdi itu terdapat orang-orang yang tangkas mempermainkan senjata. Selain para bekas prajurit, maka ada di antara mereka adalah anggota Gajah Liwung yang memang berbaur dengan para abdi. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Orang-orang yang menyerang istana kepatihan itu mulai merasa terjebak. Namun dalam sekilas, mereka masih melihat bahwa jumlah mereka memang lebih banyak. Namun demikian, jumlah para penyerang itu pun dengan cepat telah susut. Selain karena mereka terkejut, juga karena para prajurit dan para abdi kepatihan benar-benar tidak ragu-ragu menjalankan perintah. Di bagian depan, Ki Rangga Sapraja dan para pemimpin yang lain benar-benar merasa terjebak. Ternyata Ki Patih Mandaraka benar-benar seorang yang berotak cemerlang. Ia mampu membaca apa yang akan terjadi di kepatihan itu, meskipun isyarat yang diterimanya hanya sedikit sekali. Dalam pada itu, Ki Ajar Gurawa yang melihat kesiagaan di istana kepatihan itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya isyarat telah sampai, meskipun Ki Ajar Gurawa juga tidak tahu dari mana Ki Patih dapat menduga bahwa serangan yang bakal datang tertuju ke istana kepatihan. Namun dalam pada itu, maka Ki Ajar pun dengan serta-merta telah berlari ke halaman depan di bawah tangga pendapa. Selagi para pemimpin dari gerombolan yang menyerang itu berusaha untuk dengan cepat memasuki istana kepatihan dan menyelesaikan Ki Patih Mandaraka dengan cepat bersama-sama, maka Ki Ajar itu pun telah berteriak. "Hei Podang Abang! Inilah aku, Ajar Gurawa. Yang selama ini hanya dapat mendengar namamu." Podang Abang berpaling. Ia melihat Ajar Gurawa di bawah cahaya lampu minyak sebagai seseorang yang disebut Kertadangsa. Namun dengan cepat Podang Abang pun menyadari bahwa orang itu tentu telah berkhianat. Namun ia berkata, "Jangan hiraukan orang itu. Pecahkan pintu. Jika kita bersama-sama menyerang Ki Patih Mandaraka dengan kemampuan ilmu kita masing-masing, maka Ki Patih tentu akan segera terbunuh. Baru kemudian, kita akan membantai semua orang yang telah mencoba menghalangi kita." Ki Rangga Sapraja mengangguk kecil. Namun ia pun telah membangunkan ilmunya. Dengan satu hentakan ilmu yang disalurkan lewat kedua telapak tangannya yang menghantam pintu, maka pintu itu pun telah pecah. Beberapa orang menghambur masuk. Namun mereka terhenti ketika mereka melihat Ki Patih Mandaraka berdiri tegak di ruang dalam, di samping Ki Wirayuda yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan suara yang agak serak Ki Patih Mandaraka menyapa mereka. "Selamat malam saudara-saudaraku. Aku sudah menunggu agak lama. Aku kira aku salah hitung, dan perampokan itu benar-benar terjadi di sekitar Pleret atau Jodok." Wajah Ki Rangga Sapraja menjadi panas. Namun ia berkata, "Baiklah Ki Patih.
Aku dan kawan-kawanku harus mengakui betapa cemerlangnya otak Ki Patih. Meskipun demikian, sekarang aku datang bersama beberapa orang untuk membunuh Ki Patih Mandaraka. Mungkin pasukan Ki Patih yang berhasil menjebak kami akan dapat menahan kami beberapa lama. Tetapi Ki Patih tidak akan dapat bertahan sepenginang. Aku tidak sendiri Ki Rangga, jawab Ki Patih. Kau sudah dengar suara Ki Ajar Gurawa di halaman? Ia adalah orang yang sangat aku percaya. Ia berhasil hadir di dalam tubuh gerombolanmu, sehingga karena itu, maka rencanamu kali ini dapat aku ketahui. Itulah yang aku kagumi Ki Patih, berkata Ki Resapraja. Tetapi orang itu pun akan segera mati. Karena bagi kami, hukuman yang paling sesuai bagi seorang pengkhianat adalah hukuman mati. Namun tiba-tiba Ki Patih tertawa. Katanya, ia dapat dihukum mati jika ia terikat pada tiang pendapa. Tetapi ia masih tetap bebas. Dan ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Persetan. Bersedialah untuk mati Ki Patih. Podang Abang menjadi tidak telaten. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menyerang. Tetapi Podang Abang itu terkejut. Yang juga masuk melalui pintu yang dirusak itu berkata di belakangnya. Apakah kau lupa akan janjimu Podang Abang? Kau tidak dapat bertempur melawan Ki Patih Mandaraka, karena jika demikian maka kau tentu akan mati, karena ilmu Ki Patih tidak terlawan oleh siapapun di Mataram. Mungkin hanya Panembahan Senapati. Bukankah dengan demikian janji kita akan batal? Kita akan membuat satu penyelesaian yang paling manis bagi orang-orang tua. Podang Abang berpaling. Dengan kemarahan yang meledak ia menggeram. Setan kau Jairaga. Ki Jairaga tertawa. Katanya. Apakah kau masih seorang laki-laki seperti dahulu? Ya, jawab Podang Abang singkat. Sementara itu Ki Wanayasa berkata. Baiklah. Lakukan apa yang akan kau lakukan Ki Podang Abang. Biarlah aku menyelesaikan Ki Patih Mandaraka. Podang Abang tidak menunggu lebih lama lagi. Katanya. Baiklah. Ternyata bahwa nasib Ki Patih masih cukup baik sekarang ini. Tetapi sebelum fajar, Ki Patih dan orang-orangnya tentu sudah disapu bersih dari kepatihan. Biarlah aku membunuh Jairaga itu dahulu. Nampaknya ia ingin memanfaatkan keadaan ini untuk menyelamatkan diri. Ki Jairaga justru tertawa. Katanya. Kenapa aku harus memanfaatkan satu keadaan untuk membebaskan diri? Aku hanya mencari kesempatan untuk dapat bertemu denganmu. Sebenarnya aku sudah melupakanmu. Tetapi kaulah yang mengungkit persoalan lama, sehingga aku harus menghadapimu lagi. Cukup, geram Podang Abang. Kita akan turun ke halaman. Jangan menyesali nasibmu yang buruk Jairaga. Podang Abang pun telah bergerak ke pintu. Jairaga pun telah mendahuluinya turun ke halaman. Sementara beberapa orang lain justru menyibak, memberikan jalan kepada kedua orang tua itu untuk membuat perhitungan. Sementara itu Ki Patih Mandaraka pun bertanya kepada Ki Wanayasa. Kisanak. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, sebagaimana aku belum pernah bertemu dengan orang yang disebut Podang Abang itu. Bagus Ki Patih, jawab Ki Wanayasa. Aku memang harus mengatakan bahwa langkah ini akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Baru kemudian orang-orang lain yang datang bersamaku. Karena itu, maka aku ingin tahu siapakah Kisanak ini. Seandainya aku tidak sempat melihat matahari terbit esok, maka aku sudah tahu, siapakah Kisanak sebenarnya, desis Ki Patih Mandaraka. Baiklah Ki Patih, jawab Ki Wanayasa. Jika kau ingin tahu, aku adalah salah seorang guru Kanjeng Adipati-Pati. Ki Patih mengangguk-angguk. Katanya. Jadi kau datang ke Mataram sebagai utusan Kanjeng Adipati? Tidak. Aku datang atas kehendakku sendiri. Jika Kanjeng Adipati tahu bahwa aku telah membunuhmu malam ini, maka Kanjeng Adipati tentu akan marah kepadaku, jawab Ki Wanayasa. Lalu katanya. Mungkin satu keinginan yang ngayawara bahwa seseorang ingin membunuh Ki Patih Mandaraka yang berilmu sangat tinggi. Tetapi ketahuilah Ki Patih. Ilmumu memang sangat tinggi dipandang oleh orang-orang Mataram. Tetapi tidak oleh orang-orang Pati, yang bekerja sama dengan orang-orang dari Gunung Kendeng, yang menjadi kecewa atas sikap Senapati di Madiun. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, apakah Kanjeng Adipati-Pati benar-benar ingin bermusuhan dengan Mataram? Mudah-mudahan yang terjadi ini adalah satu langkah karena kebodohanmu saja, sehingga antara Mataram dan Pati tidak akan terjadi sesuatu.
Ki Wanayasa mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, mudah-mudahan hanya karena kebodohanku. Tetapi aku sudah berterus terang, bahwa Kanjeng Adipati-Pati tidak memerintahkan aku membunuhmu Ki Patih. Jika aku melakukannya, sebenarnya lah karena aku ingin tahu, apakah benar orang-orang Mataram yang disebut berilmu tinggi itu mampu melindungi diri sendiri. Selebihnya, tanpa Ki Patih, maka Panembahan Senapati tidak akan dapat berbuat banyak. Seandainya Kanjeng Adipati kemudian benar-benar harus bertempur melawan Mataram, maka Mataram tidak akan mampu bertahan sepenginang." Bersambung ke bab 389. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.